Ibu Dr. Anda Hajah Umi Kulsum, lahir 57 tahun silam, wanita jebolan S1 Fisika Universitas 11 Maret Surakarta. Rela pensiun dini dari ASN guna berkonsentrasi dampingi suami tercinta, Bapak Joko Nugroho, yang masih aktif menjabat sebagai Bupati Blora. Karena kecerdasan dan pola asuh tangan lembutnya, ketiga putranya berhasil meraih kemandiriannya. Ibu dari tiga putra, Yudan Satrio Nugroho, Prayogo Nugroho, dan Sofia Hayu Lestari, mahasiswi UGM Fakultas Pertanian. 10 tahun Ibu Dr. Anda Hajah Umi Kulsum mendampingi suami, cukup memberinya kesempatan mengabdi dan sangat memahami karakteristik masyarakat Blora. Dengan aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Ketua Dekranasda Kabupaten Blora, Ketua PMI Kabupaten Blora periode 2012-2017, dan saat ini masih aktif sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Blora dan Bunda PAUD Kabupaten Blora. Dengan segudang pengalaman dan kerja kerasnya itu, Ibu Dr. Anda Hajah Umi Kulsum berhasil meraih penghargaan Satya Lencana MKK Manggala Karya Kencana dan Lencana Pancawarsa 4. Dengan kesungguhannya mampu memprakarsai munculnya batik Blora dan menjamurnya UMKM di Blora. Melalui arahan beliau, tim penggerak PKK Kabupaten Blora dan Dekranasda Blora memiliki segudang prestasi di tingkat provinsi dan 3 kali menghantarkan Posyandu juara tingkat nasional. Desa Japah di tahun 2011, Desa Sidorejo Kedung Tuban di tahun 2013, dan Desa Ciworejo Jiken tahun 2018. Inilah Ibu Dr. Anda Hajah Umi Kulsum, calon Bupati Blora Pilkada 2020 nomor urut 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam merdeka, dan salam jaya untuk bangsa Indonesia. Senang sekali kali ini Jeng Tri kembali menyapa pemirsa dalam parade wawancara Pilkada 2020 melalui channel Inspirasi untuk Bangsa. Dan kali ini pemirsa, saya sudah punya janji dengan salah satu kandidat calon Bupati Blora untuk Pilkada 2020. Siapakah beliau? Ikuti terus jejak Jeng Tri. Let's go! Assalamualaikum. Permisi. Sore Ibu. Jeng Tri. Boleh. Apa kabar, dari mana tadi? Dari rumah Ibu. Oh, khusus gitu. untuk Ibu untuk sore hari. Oh, alhamdulillah, cantik sekali. Aduh, Pinara, yuk Pinara. Di mana Ibu? Anda berada,
Jengtri kali ini di Inspirasi untuk Bangsa, kita sudah tahu bersama bahwa 9 Desember 2020 akan digelar Pilkada serentak seluruh Indonesia. Dan untuk para wawancara Gairah Membangun Daerah untuk membantu sosialisasi Pilkada serentak 2020, kali ini senang sekali Jengtri sudah berada di samping salah satu calon Bupati Blora untuk Pilkada 2020. Penasaran siapa beliau? Langsung saja kita memperkenalkan. Inilah Ibu Dr. Anda Hajah Umi Kulsum, calon Bupati Blora untuk Pilkada 2020, nomor urut 3 yang maju Pilkada 2020 diusung oleh 3 partai besar. Yang pertama Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerindra. Salam Ibu. Salam, assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik ya Ibu. Baik. Iya. Yang pertama Jengtri mengucapkan terima kasih sudah diperkenankan bertandang di kediamannya yang luar biasa, asli sekali saya lihat tadi. Kemudian yang berikutnya saya juga terima kasih atas waktunya untuk wawancara eksklusif kali ini. Saya ingin membedah tuntas tentang visi dan misi dari calon Bupati Blora Ibu Dr. Anda Hajah Umi Kulsum. Ya, terima Siap ya, kasih Ibu, ya? Jengtri ya. Terima kasih Jengtri. Apa ini kira-kira yang bisa saya sampaikan coba nanti? Apa ini yang mau ditanya? Iya. Untuk yang pertama pastinya saya senang sekali setelah mendengar Ibu memberanikan diri untuk maju di Pilkada Blora 2020. Tapi ada sedikit penasaran pastinya. Apa yang memotivasi Ibu memberanikan diri untuk menjadi salah satu calon bupati di Blora, dan apa yang melatar belakangi sehingga Ibu kok mantep ya saya maju di Pilkada? Dan kita lihat sudah ada 3 calon. Bagaimana nanti Ibu bisa menghadapi keduanya itu juga? Monggo Ibu. Ya, terima kasih Jengtri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pemirsa Inspirasi Untuk bangsa. untuk bangsa. Terima kasih sudah datang ke sini. Jadi yang melatar belakangi saya maju ini yang pertama adalah saya melihat, karena saya perempuan ya, saya melihat selama ini mungkin belum pernah ada ya bupati perempuan Iya, di Blora khususnya. Iya, betul. Terus yang kedua adalah saya ini dulu mantan guru, atau sekarang ini mantan guru ya. Mantan guru. Nah, jadi sudah purna beberapa tahun yang lalu, dan saya ingin memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran saya untuk Kabupaten Blora. Mudah-mudahan bisa ikut cawe-cawe dan dani Blora, supaya Blora lebih maju, Amin. dan mandiri tentunya di segala hal dan maju di segala bidang. Betul. Ya, jadi ilmu saya yang kemarin-kemarin saya miliki, rasanya sayang kalau didiamkan di rumah saja. Diamalkan. Saya ingin mengamalkannya dan ingin ikut cawe-cawe dan dulu. Alhamdulillah. Ya, itu. Iya. Dengan demikian latar belakang intinya yang saya garis bawahi adalah rasa panggilan untuk mengabdi, Ya, meneruskan betul. di sisa usia Ibu. Ya, Kalau begitu, bagaimana Ibu bisa tahan dengan sikap orang-orang sementara netizen atau yang nyinyir? ya. Sementara ini mau tidak mau Ibu dilihat oleh masyarakat Blora itu sebagai istri bupati yang saat ini masih menjabat. Oh, ya. Otomatis mereka yang tidak suka atau mungkin berada di sebelah akan mengatakan bahwa ibu ini termasuk penerus dinasti, Oh, ya. melanggengkan jabatan seperti itu. Sepertinya tidak memberikan kesempatan orang lain untuk menjadi bupati Blora. Bagaimana ibu bisa bersikap Mengkanter itu semuanya ya. itu semuanya, meyakinkan masyarakat Blora bahwa ini bukan merupakan dinasti, Iya. dan ibu memang ingin mengabdi untuk masyarakat Blora. Monggo Ibu. Ya. Ya, jadi kalau masalah bagaimana para netizen atau seluruh masyarakat mengemukakan pendapat dengan cara masing-masing ya, di era yang serba sekarang ini sebenarnya tidak ada yang melarang
orang untuk mengemukakan pendapat. Namanya juga memiliki persepsi yang berbeda-beda, silakan saja. Ya, cuman saya mengajak bahwa kalau memang kita berbeda pendapat, kemudian memiliki unek-unek apa, ayo kita sampaikan kepada jalur yang benar dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Nah, jadi bebas kok, semua bebas mengemukakan pendapat. Ya. Terus kemudian kalau mensikapi bahwa saya dikatakan melanggengkan ya tadi, melanggengkan kekuasaan atau yang dibilang dinasti lah ya. Jadi sebenarnya istilah dinasti kalau di dalam politik itu tidak ada. Dalam demokrasi kan kita ini terpilih Republik, ya? Pakai melalui tahapan-tahapan demokrasi yang ujungnya nanti masyarakat yang akan menentukan. Jadi kalau dikatakan dinasti kayaknya tidak tepat sama sekali. Dinasti itu kan keturunan langsung. Iya, kalau dinasti itu salah besar, otomatis ya. Jadi sementara otomatis kita nanti itu kan dipilih oleh masyarakat. Sepanjang masyarakat masih menghendaki, kenapa tidak? Gitu ya. Jadi masyarakat Blora lah yang menentukan. Jika memang Ibu terpilih dan banyak sekali pendukungnya, maka Ibu yang memenangkan Pilkada 2020. Tapi jika memang masyarakat itu belum menghendaki, pastinya juga siap menang, siap kalah. Siap menang. Kita siap menang, harus menang tanpa mengabaikan, tanpa merendahkan, tanpa menjatuhkan yang lain. Betul. Sepakat Ibu. Ya, sepakat. Berarti itu juga moto yang saya ambil, jargon umat, yaitu karena kedamaian. Iya, insya Allah saya ingin menang dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak di dalam yang namanya sara, yang namanya hoax. Ya, sekarang itu maraknya hoax di mana-mana. Nah, saya sekalian mengedukasi masyarakat itu untuk itu. Sebenarnya utamanya adalah membatasi tim-tim kita supaya mereka tidak asal bunyi ya. Jadi kemudian tidak kalau ada hoax kita juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa itu tidak benar. Ya, tim Ibu berani memberikan fakta yang sebenarnya. Karena fakta saat ini juga cukup mudah untuk diperoleh ya. Betul. Jadi kita tidak perlu banyak berbicara tentang hoax, kampanye hitam seperti itu. Sudah tidak zamannya Bu ya. Betul. Seperti itu. Jadi jelas ya masyarakat Blora dan juga masyarakat pemirsa yang masih bersama Ibu Umi Kusum dan juga Jeng Tri di channel Inspirasi untuk Bangsa, jelas bahwa untuk pilkada tidak ada kaitannya dengan dinasti, karena dinasti itu berhubungan dengan kerajaan yang otomatis pada saat keturunan masih satu darah otomatis akan menggantikan yang sebelumnya. Berarti itu hoax atau salah, kampanye hitam. Termasuk kampanye hitam itu. Kategorinya. Kalau jelas sudah dijamin digaransi 100% bahwa Ibu maju ke Pilkada 2020 bukan merupakan sebuah melanggengkan dinasti. Pastinya masyarakat Blora berikutnya ingin memastikan jika ingin memilih Ibu, apakah Ibu bisa memberikan kepada masyarakat Blora sebuah program-program unggulan atau terobosan lewat visi dan juga misi Ibu, terutama unggulan apa yang menjanjikan untuk mengubah wajah Blora untuk lebih maju lagi. Monggo Ibu. Jadi sebelum jauh ke sana, jadi umat memiliki visi atau pasangan Umi Kusum dan Agus Subianto yang disingkat umat itu memiliki visi bahwa ingin mewujudkan masyarakat Blora yang mandiri, maju, sejahtera dan bermartabat. Jadi kemudian ditopang dengan misi dan kita tuangkan di dalam program kerja. Banyak sekali program-program yang ingin dicapai dalam rangka itu tadi, mencapai visi memajukan masyarakat Blora yang mandiri, maju, sejahtera dan bermartabat. Jadi kemudian apa saja diantaranya ya, kita pasti infrastruktur itu menjadi yang utama karena itu adalah syarat utama. Nah tentunya di dalam mewujudkan itu atau membangun itu semuanya membutuhkan satu keadaan yang kondusif ya di lapangan. Tanpa kondusivitas mungkin susah kita untuk itu saya mengajak masyarakat ya, untuk ayolah kita ciptakan kondisi yang baik, yang damai, yang aman sehingga itu bisa memungkinkan untuk meneruskan pembangunan Kabupaten Blora. Jadi di dalam pembangunan ini harus berkesinambungan. Kemudian juga selain infrastruktur tentunya kita melihat beberapa kawasan-kawasan yang harus kita tata kembali. Masih ada tempat-tempat yang mungkin kurang representatif lah untuk dilihat, atau penataan kawasan kumuh itu juga menjadi
masih menjadi program unggulan ya, meneruskan dari pendahulu kita, dan masih banyak yang belum tertata. Insya Allah kalau kita nanti dipercaya, kita akan melanjutkan penataan itu. Terus kemudian juga peningkatan pemberdayakan para UMKM kita. Nah, apalagi di musim pandemi seperti ini, banyak orang yang terpuruk, banyak orang yang terpukul, banyak UKM dan IKM kita yang mungkin kembang kempis ya, karena siapa sih yang tidak terpukul dengan keadaan seperti ini? Kita sudah hampir 7 bulan. Nah, oleh sebab itu kita akan meningkatkan itu kembali, atau pemulihan nantinya. Ya, mudah-mudahan lah COVID ini segera berakhir, sehingga kita bisa menata kembali pemulihan ekonomi mereka yang sempat terpuruk dengan program-program yang misalkan kita memberikan pelatihan yang lebih banyak lagi kepada UMKM untuk bisa pandai-pandai membaca peluang apa yang harus kita lakukan ketika di musim pandemi ini masih pemulihan itu. Terus kemudian juga untuk peningkatan SDM, kemudian juga SDA juga, itu juga menjadi program saya, seperti kesehatan ya, carut marutnya BPJS juga, itu juga menjadi pemikiran saya. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kabupaten Blora, apabila umat bisa terpilih, nanti bisa mengurai turut mengurai permasalahan itu, karena korbannya adalah masyarakat. Kemudian juga pendidikan ini juga saya inginnya melanjutkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Nah, ini masih ada beberapa daerah-daerah yang mungkin masih banyak tergolong yang harus kita dorong untuk ke sana. Nah, ini juga termasuk ditunjang oleh infrastruktur yang memadai, seperti angkutannya antar kecamatan dan lain-lain. Nah, itu juga memudahkan anak-anak kita untuk mencapai atau menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Terus kemudian juga program yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah penataan birokrasi. Saya inginnya birokrasi itu menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berwibawa ya. Artinya kita betul-betul ya harus profesional di dalam menerapkan orang-orangnya, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di tiap-tiap OPD. Nah, itu tanpa itu semuanya mungkin kerjasama semuanya mungkin agak sulit ya. Oleh itu saya berkomitmen untuk mensinergikan semuanya ya yang ada di OPD dan akan mewujudkan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi itu sekilas untuk program kerja yang masih masih banyak sekali ya, mungkin satu persatu saya tidak begitu hafal sekali gitu ya. Kebetulan Ibu tadi sempat menyebut tentang birokrasi yang memang Ibu ingin ubah, harus transparan, harus terbuka dan seterusnya. Tapi saya belum mendengar adanya bagaimana Ibu bisa memantau kinerja anak buah Ibu jika nanti Ibu terpilih di Pilkada 2020. Tentunya Ibu akan menjadi orang nomor 1 atau bupati di Blora. Tetapi kita lihat banyak sekali dikeluhkan oleh masyarakat kinerja di kantor-kantor pelayanan publik utamanya itu kurang cepat sekali tanggap ya. Seperti kita lihat kemarin berjibunnya ribuan orang mulai dari usia muda sampai sangat sepuh sekali Bu. Itu saya lihat itu ribuan sekali. Bahkan terkesan mungkin ini berita benar atau tidak, kantor itu tidak memiliki mekanisme yang tepat bagaimana bisa melayani orang ribuan seperti itu yang harus kehausan. Mungkin fasilitas air minumnya juga tidak ada, atau mungkin mereka cuek, mungkin mereka mintanya Mbak sendiri. Jadi kinerja ini menjadi permasalahan di hampir seluruh kabupaten, sehingga kalau saya lihat itu ada beberapa bupati-bupati wali kota yang begitu keras sampai sidak-sidak begitu untuk bisa menemukan langsung bagaimana kinerja anak buahnya, apakah ada penyalahgunaan anggaran, apakah ada pungli. Nah, setegas apakah Ibu Umi Kulsum untuk menghadapi para ASN di Kabupaten Blora? Ini bukan menakutkan, berarti otomatis ASN jangan pilih Umi, nanti Bu Umi akan berbahaya. Nah, setegas apakah Bu Umi untuk kinerja ASN di Kabupaten Blora untuk kesejahteraan masyarakat loh? Ya, jadi memang banyak keluhan dari masyarakat. Insya Allah nanti akan kita teruskan semuanya. Oleh sebab itu tadi saya katakan menempatkan orang-orang yang memang pada tempatnya itu akan menjiwai dan akan memahami tugasnya.
Kemudian kalau bagaimana kita memberdayakan mereka para ASN, memberi semangat, ya kita akan memberi reward kalau memang dia itu yang memiliki kinerja bagus. Kemudian juga sebaliknya, apabila dia kinerjanya memang buruk, ya mungkin ada semacam award untuk ada ASN, punishment-nya yang the best ASN gitu. Iya, begitu. Terus kemudian juga kita akan upayakan sesimpel mungkin semuanya urusan pelayanan birokrasi. publik. Dan pelayanan publik mungkin kalau perlu kita pangkas juga mana poin-poin yang sekiranya itu dipandang bulat begitu, dipandang nggak selesai-selesai. Nah, tentunya saya harus melihat satu persatu, ya. Mungkin saya akan keliling nanti kalau perlu sidak. Iya, tidak. Mudah-mudahan itu menjadi shock terapi buat teman-teman yang istilahnya kerjanya hanya apel dan mungkin habis itu duduk manis main game dan itu fakta mungkin itu banyak sekali. Iya, banyak itu yang memang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada lagi dengan itu. Ya mungkin sekali saja kita pasti akan tahu itu dan bagaimana berikutnya begitu. Mungkin bisa ditambahkan Ibu, buat ASN yang berprestasi ada award dari calon Bupati Blora 2020. Tapi bagaimana dengan yang ASN yang melanggar, habis apel suka di kantin sampai berjam-jam, atau yang lain? Monggo. Ya, maka kita berdayakan juga. Kita kan juga punya unsur-unsur untuk menertibkan itu, ya. Seperti bukan hanya ASN saja, ya. Jadi mungkin untuk anak-anak sekolah juga kita kan punya aparat yang menertibkan itu semuanya. Jadi mungkin akan diberdayakan untuk terus dia tidak bosan untuk menertibkan itu. Memang sekarang ini seolah-olah antara petugas dengan masyarakatnya itu berpacu. Mana ini yang jadi saya ingin menggugah kesadaran semua pihak dengan tentu tidak menakut-nakuti ya Miss, dengan penuh kelembutan. Itu yang menjadi kelebihan seorang wanita barangkali begitu. Insya Allah wong Jawa ini nek di pangku malahan biasanya wong Jawa nek di pangku itu malah sungkan, gitu loh. Jadi tidak harus untuk menjadi lebih baik. Tidak harus dengan kekerasan. Jadi itu ya mungkin itulah bedanya ya Miss antara tidak arogan. Ya mudah-mudahan nanti itu bisa saya lakukan ketika umat nanti bisa dipercaya mengemban amanah untuk 5 tahun ke depan. Baik Bu, masih menarik tentang sumber daya manusia Ibu. Nanti kita juga akan mengupas tentang sumber daya alam. Masih tentang sumber daya manusia, yang saya lihat ini adalah kita membutuhkan sumber daya manusia berupa orang tua sebagai pengasuh utama anak-anak di rumah. Yang kedua adalah sumber daya manusia guru-guru kita mulai dari PAUD, SMP dan seterusnya. Kita lihat Ibu, saya benar-benar merasa sangat prihatin. Ini saya sangat serius sekali pemirsa di channel Inspirasi Untuk Bangsa, bahwa anak-anak kita saat ini mulai kecil balita, orang tua tidak paham mencekoki mereka, memberikan mereka gadget. Kecanduan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu menurut saya sudah parah sekali. Sehingga buat saya, anak saya sendiri tidak boleh pakai gadget. Mereka malas belajar, mereka sampai marah-marah, mereka membanting HP orang tua dan seterusnya. Kemudian belum melihat mungkin hanya oknum-oknum guru jika mengajar hanya memberikan tugas saja, sehingga anak-anak keberatan untuk menghadapi tugas-tugas, apalagi di era pandemi belajar di rumah saja. Nah, memang mungkin mewakili dari keresahan para orang tua. Kira-kira nanti ada tidak sebuah kebijakan, sebuah sikap dari seorang calon Bupati Blora 2020, Ibu Dr. Anda Haja Umi Kulsum, menghadapi kinerja guru yang belum sungguh-sungguh bahwa attitude, perilaku, akhlak murid itu di atas segala-galanya. Baru yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Itu yang saya lihat masih sangat miris. Dan bagaimana Ibu bersama dengan PKK itu, pertemuan itu benar-benar mengajak para orang tua tahu cara mendidik anak dengan baik. Karena kemarin di salah satu desa tetangga saya itu sampai ada anak dihajar fisik oleh orang tuanya karena dia ulangan online oleh gurunya SD, itu dapat 2. Itu betul-betul kena fisik. Monggo Ibu, pandangan Ibu tentang semua contoh kasus ini. Jadi tentang itu, selama ini tentang penggunaan gadget kepada anak, memang selama ini menjadi sesuatu yang mengemaskan bagi saya. Saya sering terjun ke masyarakat ketika saya masih aktif PKK, karena saya sebut begitu karena ini sekarang dalam kondisi cuti. Jadi selama 10 tahun saya mendampingi
Pak Bupati, kemudian saya harus membina wilayah, jadi mengadakan pembinaan wilayah atau Pokbinwil itu selalu saya sampaikan kepada para orang tua untuk harus didampingi putra-putrinya di dalam belajar. Kemudian memang orang tua memang harus sabar, karena tipe anak itu berbeda-beda. Ono sing tipenya kayak ember, mudah dimasuki ilmu. Enek sing tipenya kayak botol, barangkali dimasuki air itu banyak yang tumpah dengan yang masuk. Nah itu orang tua harus paham. Makanya pendidikan orang tua itu juga nanti juga akan harus diberikan terus secara berkesinambungan sehingga makin banyak para bunda yang paham akan itu. Terus kemudian juga apalagi kalau sudah menyangkut dinas, ketika ada ASN yang jam kerja main-main dengan itu, ya tentu saja itu salah besar ya. Itu tadi dilengkapi tentunya kalau di kantor-kantor sekarang sudah ada CCTV ya. Maka para pimpinan OPD ya harus bisa mengawasi seluruh ASN-nya atau anak buahnya di dalam bekerja. Kalau perlu mungkin HP tidak boleh dinyalakan sepanjang jam kerja kecuali jam istirahat gitu ya. Jadi ini sudah dipraktekkan seperti di perusahaan-perusahaan. Itu saya sangat acungi jempol. Jadi mereka tidak boleh membuka handphone kecuali istirahat dan pulang. Jadi handphone betul-betul dimatikan. Kalau ketahuan ya memang ada sanksi tersendiri. Nah demikian juga di instansi pemerintah itu juga bisa diberlakukan itu. Nah, sehingga dengan demikian bisa efektif di dalam memanfaatkan jam kerjanya. Nah kembali lagi kalau ke anak-anak yang seperti tadi keprihatinannya Jeng Tri tentang anak yang sampai dihajar itu ketidaktahuan orang tuanya saya rasa. Bagaimana dia menyelami putranya, bagaimana dia di dalam pengasuhan setiap harinya. Tentu dia, itu tadi saya katakan tipe anak itu berbeda-beda. Memang tuntutan seorang bunda harus paham dengan anaknya sendiri. Jadi itu sebenarnya kalau sampai melakukan kekerasan itu bisa dipidana loh, ya, karena betul, itu termasuk kekerasan terhadap anak, nggak boleh dilindungi. Nah, ya, mungkin dia juga nggak tahu sampai segitu jauh bahwa belum tahu, ternyata seorang ibu juga memperlakukan seperti anaknya itu kena pidana walaupun itu anaknya sendiri. Anak dilindungi oleh negara dan undang-undang. Iya. Ya, jadi itu yang harus kita pahamkan kepada para bunda sehingga melalui program-program PKK. Iya betul. Nanti kita dorong untuk bukan hanya PKK saja, mungkin organisasi yang lain juga ada Dharma Wanita. Karena apalagi di Blora ini organisasi wanita itu ada 24. Oh, banyak. Sehingga melalui itu nantinya itu bisa digencarkan ya kampanye seperti itu. Jadi perlindungan anak itu harus diutamakan. Apalagi pengaruh gadget ini juga untuk anak yang remaja ini sangat mengkhawatirkan sekali. Saya lihat data untuk tahun 2020 ini yang mengajukan izin nikah, nikah yang menggunakan rekomendasi itu sangat banyak sekali. Oleh sebab itu harus ada upaya untuk menekan itu semuanya. Salah satu kemungkinan ya menurut saya ya juga dengan belajar di rumah menggunakan gadget yang namanya anak banyak ya. So mungkin dia yang dilihat bukan hanya pelajaran saja tapi ada hal-hal yang mungkin tidak boleh seharusnya dilakukan sehingga itu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, terjadilah hal-hal yang mendorong pernikahan dini tadi. Ya mudah-mudahan itu nanti bisa saya terapkan ya. Yang sudah saya terapkan bahwa di Kabupaten Blora ini ada jam wajib belajar untuk anak-anak itu. Jadi mulai jam 18 sampai jam 21 itu tidak boleh menyalakan TV, tidak boleh menyalakan handphone. Orang tua harus bersama mendampingi putra-putrinya untuk belajar, entah itu belajar mungkin mengaji atau mungkin belajar di pelajaran di sekolah. Nah itu nanti akan saya perketat lagi apakah sudah lupa atau belum aturan itu. Nah tentu ini kita tidak bisa sendiri, kita harus bekerja sama, ada satu satgas yang mengawal kebijakan itu semuanya. Satgas RT berarti. Satgas RT. Iya, supaya ada yang keliling begitu. Beberapa waktu yang lalu lagi nih ya. Iya, beberapa waktu yang lalu itu sudah berjalan. Jadi satgas desa turun ke RW/RT itu ada yang mengontrol. Kalau bicara dengan ibu PKK, jempol ibu PKK Kabupaten Blora itu dipraktekkan. Sehingga ya pokoknya menekan sedemikian rupa
tidak memanfaatkan waktu yang waktu belajar tadi. Makanya sampai ada pergubnya loh itu. Ada pergub untuk jam wajib belajar itu ya. Berarti membudayakan ya Bu. Iya. Ibu, untuk pertanyaan berikutnya adalah kaitannya dengan sumber daya manusia. Kita tadi udah mendengarkan sedikit pendapat tentang Ibu, komitmen Ibu tentang jam belajar orang tua harus mendampingi anak-anak. Nanti ada satgas yang berkeliling seperti itu. Berarti mungkin Ibu ada solusi lain yang lebih mengenal lagi, yang nanti bisa mengembirakan untuk masyarakat Blora. Istilahnya perlindungan anak ya. Solusi untuk anak dan perlindungan anak. Monggo Ibu dijelaskan. Ya, jadi Jengtri Kabupaten Blora ini predikatnya termasuk Kabupaten Layak Anak tingkat Pratama. Jadi insya Allah ya nanti akan kami tingkatkan menjadi tingkat madya. Kalau tentu itu ditopang dengan sejumlah kiat-kiat atau kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang untuk itu, sehingga anak-anak Blora tidak ada satupun yang terabaikan. Nah, contoh sekarang ini sudah ada ruang-ruang terbuka yang bisa digunakan untuk edukasi kepada anak-anak. Banyak tempat-tempat yang seperti di itu dibuka seperti itu ya Bu. Itu bisa menjadi ruang representatif untuk anak-anak. Contoh yang di Jepang itu ada tempat edukasi pembuatan gerabah. Nah, itu juga untuk anak-anak. Nah, nanti akan diperluas dengan mungkin tempat-tempat yang bisa digunakan untuk menunjang perlindungan perlindungan kepada anak. Contoh tempat mainan yang barangkali seperti sepatu roda, seperti skateboard itu, terus kemudian ya masih banyak lagi ya tempat-tempat yang jelas dilengkapi ya ruang terbuka. Nah, itu tentu juga akan dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan, tidak hanya di lapangan tapi juga ada kebijakan-kebijakan yang disupport oleh Pemda seperti itu ya. Terus kemudian juga mudah-mudahan dengan perlengkapan fasilitas itu semuanya status Kabupaten Blora nanti bisa meningkat menjadi madya ya. Karena ini sudah 3 tahun berturut-turut ini Pratama terus. Ya, ini juga tentu tantangan saya untuk bisa meningkatkan. Tentu tidak itu saja, kita tingkatkan juga pengasuhan para bunda sehingga mereka bagaimana melindungi putra-putri itu dan bisa menghantarkannya menjadi manusia-manusia nanti yang berakhlak karimah dan memiliki mental yang kuat ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari saya itu kaitannya dengan isu DBH itu. Sumber daya alam itu bagaimana sumber daya alam minyak. Blora itu terkenal kota minyak seperti itu, terutama Cepu ya, dan juga kaya dengan hutan jatinya gitu. Tetapi dari itu semuanya sebenarnya harusnya bisa menempatkan Blora itu pendapatan per kapitanya bisa tinggi, pendapatan daerahnya harusnya tinggi. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu tentang kemarin juga teman-teman juga mengajukan judicial review ke mahkamah, ternyata juga masih ditolak seperti itu. Bagaimana dengan pendapat Ibu? Jadi memang kedengarannya kalau didengar dari luar itu Blora itu kaya ya, karena memiliki sumber daya alam yang luar biasa seperti jati. Kita ini Blora itu separuh wilayah Kabupaten Blora terdiri dari hutan jati yang notabene milik Perhutani, kemudian sebagian lagi milik Pertamina karena merupakan penambangan minyak, kemudian dan baru sisanya itu yang mungkin dikelola oleh Pemda. Nah, jadi kelihatannya kedengarannya kalau dari luar memang harusnya Kabupaten Blora ini adalah merupakan daerah yang kaya. Demikian terdengar di luar seperti itu, Miss. Tapi kenyataannya memang terpentok oleh aturan-aturan yang sudah dibuat itu ternyata justru bukan hanya Blora saja, daerah-daerah yang memiliki hutan luas justru menjadi daerah yang miskin. Nah, itu dia saya ingin nanti kalau umat terpilih bisa memperjuangkan hak-hak masyarakat ya melalui ya seperti kenaikan insentif lah ya, setiap tahun itu harus ada. Kalau kita mengajak untuk judicial review itu mungkin selain itu berjalan, tapi juga peningkatan insentif berjalan. Mudah-mudahan saya nanti bisa memperjuangkan minimal insentif daerah setiap tahun itu bisa naik, sehingga ya memang yang kepentingan yang lebih besar itu masih belum kelar, minimal yang
real saja lah ya. Real dulu. Tidak terlalu Karena muluk-muluk. mengubah undang-undang itu kaitannya juga dengan pemerintah pusat gitu pemerintah ya. pusat, kemudian seluruh anggota DPR RI dan seluruh stakeholder yang di bawahnya, apalagi berkaitan dengan negara-negara luar juga. Sehingga kita memang harus bisa mana yang menjadi prioritas yang akan kita perjuangkan. Itu juga kita perjuangkan, judicial review sekuat tenaga. Namun kenaikan insentif ini yang terpenting. Ya, sehingga langsung yang real dulu ya. Langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Gitu. Nah itu yang mudah-mudahan kalau umat nanti dipercaya mendapat amanah untuk 5 tahun ke depan bisa menyelesaikan permasalahan DBH migas itu. Jadi satu sisi kita CR, satu sisi kita juga insentif. Jadi nggak kena itu ya harus kena ini. Untuk perkayuannya gimana? Perkayuannya kita juga ingin memperjuangkan kenaikan dana bagi hasil. Karena memang selama ini dana bagi hasil masih jauh dari memadai. Ya, jadi mungkin ya itu juga kaitannya sama perhutani. Ya, jadi istilahnya dapurnya orang lain, tapi kita tidak putus asa, tetap harus kita perjuangkan. Karena apalagi di tengah hutan itu ada penduduk kita kurang lebih sekitar ada 135-an desa yang harus melewati hutan. Nah artinya apa? Masyarakat juga punya hak untuk menikmati kekayaan alam, yaitu yang berupa jati itu. Nah oleh sebab itu layak kiranya untuk diperjuangkan peningkatan DBH ini. Undang-undang yang memang kita melalui jalur yang sangat panjang, tentu itu juga kita perjuangkan, tapi yang tidak kalah pentingnya tadi saya mengambil karena masa jabatan insya Allah 5 tahun itu harus bisa terselesaikan dengan baik gitu ya Miss. Matur nuwun, apalagi ini kira-kira ya berikutnya sumber daya manusia sudah ya pemirsa semuanya yang masih berada di channel kita. Tentunya kita kalau berbicara tentang Blora, apalagi musim kemarau, Ibu tadi sudah membahas bahwa yang terpenting dalam sebuah pembangunan keberhasilan seorang pemimpin juga adalah infrastrukturnya untuk memperlancar seluruh aspek. Nah, kalau sudah berbicara tentang infrastruktur, pastinya itu terkadang harus mengorbankan lahan masyarakat dan seterusnya pada saat membuat pasar Blora dan seterusnya. Nah, ini kiat Ibu atau saya lihat dari salah satu misi Ibu, bagaimana Ibu tetap membangun infrastruktur tetapi tidak merusak lingkungan. Tetap lingkungan harus tetap hijau karena terkenal sekali Ibu. Kalau musim kemarau, Blora ini sambate itu larang banyu, terus panas. Intinya ya pemirsa di seluruh Indonesia di Blora itu keluhannya mungkin air jadi sulit dan cuaca begitu panas. Nah, monggo Ibu bisa sharing kepada pemirsa semuanya di channel Inspirasi untuk Bangsa bagaimana jika Ibu terpilih di Pilkada 2020 kaitannya membangun tapi tetap lestari. Monggo. Ya terima kasih. Memang ini sudah menjadi rahasia umum ya bahwa Blora ini identik dengan sulitnya air gitu ya. Mungkin memang kontur kita ini adalah di Pegunungan Kendeng Utara yang notabene banyak kapur. Nah itu terbukti bahwa jati Blora ini salah satunya jati terbaik karena memang daerahnya itu tadi mengandung kapur. Kemudian plus minus gitu ya. Ya ini adalah satu rahmat Tuhan yang diberikan untuk kita semuanya. Ada plus dan ada minusnya. Di balik daerah yang mungkin sulit air, tapi ada sesuatu yang bernilai plus. Nah, mudah-mudahan nanti kalau umat bisa terpilih, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan air. Kita cari atau kita berdayakan tempat-tempat yang sekiranya ada sumber airnya. Contoh nih ya, contoh di daerah Bogorjo ini ada suatu tempat yang kalau itu digarap dengan serius mungkin bisa menjadi mata air untuk warga desa di situ. Nah, kita memang yang harus jeli untuk memperhatikan itu. Nah, ini kalau kita garap nantinya itu bisa memberi kemakmuran kepada masyarakat di sekitarnya sehingga permasalahan air mungkin sudah tidak bisa terselesaikan dengan sendirinya dengan itu ya. Terus kemudian juga kita perbanyak program-program seperti Pamsimas itu ya, jadi menabung air juga kemudian kita perbanyak embung-embung embung juga itu untuk namanya sulit air ya, baik untuk mandi ataupun mengairi persawahan. Nah insya Allah kalau kita perbanyak embung-embung itu juga akan menjadi tabungan air kita untuk mengatasi di masa sulit air ya. Terus kemudian juga alhamdulillah ini sekarang kan sudah ada beberapa embung yang dibangun ya. Nah nanti mungkin belum selesai dalam tahun ini karena itu ada
bertahap pembangunannya. Nah, itu akan kita manfaatkan juga seperti di Embung Gerak di daerah selatan itu ada, kemudian daerah utara juga ada. Nah, insya Allah kalau itu nanti sudah jadi masalah air untuk para petani, karena kita ini memang daerah pertanian, itu bisa sedikit banyak mengurai tentang permasalahan-permasalahan itu. Nah, untuk rumah tangga maka akan kita tata kembali ya, penataan wilayah. Nah, mudah-mudahan dengan mencari sumber air sebanyak-banyaknya, ya nggak jangan putus asa ya. Sementara belum bisa teratasi ya kita upayakan sedemikian rupa. Apalagi sekarang ini saya melihat badan-badan sosial yang gencar juga, itu juga terima kasih saya. Nah, mudah-mudahan ke depan nanti bisa kita selesaikan satu persatu sehingga permasalahan air bisa kita urai gitu ya. Terus kemudian juga kita tingkatkan reboisasi kembali ya. Jadi karena lebih-lebih tanaman keras yang bisa mengikat air. Ya. Nah, jadi ya di Blora ini hutannya itu sudah rada karena mungkin ini dulunya ada penebangan secara besar-besaran yang tak terkontrol. Waktu nah, padahal kita nanam itu lamanya bukan main. Nah, jadi walaupun itu memang ranahnya perhutani, tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat kita ajak mereboisasi lahannya masing-masing dengan tanaman-tanaman keras, sehingga nanti akan banyak air yang bisa terikat, itu juga bisa menjadi salah satu sumber air. Selain tentu meminimalisir bahaya longsor juga, ya. Dan insya Allah kalau itu bisa terlaksanakan dengan baik, mungkin kualitas yang dibilang panas tadi, kualitas udara yang dibilang panas tadi bisa terkurangi. Bisa terkurangi, ya. Jadi mudah-mudahan nanti itu bisa terwujud ya, Mas, ya, harapan masyarakat. Amin. Ya, intinya meskipun jarang dijumpai bahwa di Pilkada Blora itu ada calon perempuan, calon wanita, tapi saya lihat dari sedikit tadi udah beberapa menit kita mengadakan wawancara eksklusif, Ibu ini akan gesit penuh dengan program-program dan semoga benar-benar turun ke lapangannya, Ibu. Dan kita masih berbicara tentang pandemi COVID-19. Kita pastinya akan semuanya lapisan terdampak. Nah, ini Ibu, saya baca juga salah satu visinya adalah ada gerakan gebrak. Mengurangi angka kemiskinan, karena pada saat ini posisi Blora juga tidak begitu di atas untuk pendapatan perekonomiannya juga dibanding kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, ini ada upaya khusus nggak dari Ibu nanti jika terpilih di Pilkada 2020 untuk gebraknya ini? Bagaimana Ibu mensosialisakan ini dan benar-benar mewujudkan gebrak ini? Ya, jadi mungkin sebelum itu bahwa kita harus tahu posisi Kabupaten Blora ini ada di sebelah mana tingkat kemiskinannya. Jadi sekarang ini Blora ada di posisi 21. Ya, sebab itu saya memiliki program gebrak, itu gerakan bersama untuk mengurangi angka kemiskinan. Maka tentunya ditopang dengan beberapa program untuk bisa tercapai di situ. Nah, salah satunya adalah sebelum saya lanjut lagi bahwa itu tidak di masa pandemi saja 21 Nah, ini nanti data terakhir setelah pandemi ini. Maka dengan posisi berapa? Kombinasikan tadi program gebrak tadi dengan pemulihan ya, dan masuk di dalam pemulihan ekonomi pasca COVID ini ya. Anggaplah tahun depan selesai gitu ya. Maka kita memiliki kewajiban untuk memulihkan itu. Maka akan saya berikan program-program yang lebih banyak, terutama UMKM dan IKM. Kemudian juga kembali lagi bahwa infrastruktur yang memadai itu bisa menarik investor untuk datang. Nah, sehingga komitmen saya tadi yang utama adalah infrastruktur. Kemudian kalau itu mungkin sudah bisa kita ciptakan, kita lakukan, maka harapan saya banyak investor yang akan berdatangan. Nah, itu juga sedikit banyak bisa mengurangi angka kemiskinan karena tenaga kerja banyak terserap. Terus kemudian multi efeknya juga. Contoh saja di sebelah itu ada satu pabrik saja itu sudah menyerap berapa puluh ribu tenaga. Nah, tentunya Blora juga tidak ingin ketinggalan. Sebab itu saya memiliki program langsung ada percepatan gitu ya, supaya gebraknya itu bisa betul-betul menggebrak di era kepemimpinan kita kalau nanti insya Allah diberi amanah untuk 5 tahun ke depan. Jadi selain program-program pelatihan kepada UMKM kita, IKM kita, kemudian juga mengajak mereka untuk tetap semangat dan giat untuk
kemandirian mereka sendiri. Nah, ini ekonomi kerakyatan kita ini sudah lumayan menggeliat dan insya Allah akan semakin kita tingkatkan ya, dengan cara yang memang harus kondusif tadi. Daerah tanpa kondusivitas kayaknya agak tertatih-tatih begitu ya. Kemudian juga kita perbanyak juga pemberdayaan perempuan. Nah, pemberdayaan perempuan ya, jadi karena kalau kita lihat jumlah laki-laki dan perempuan Kabupaten Blora ini 50-50, separuh-separuh, sehingga antara laki-laki dan perempuan yang memiliki peluang sama. Sebab itu nggak segan-segan lagi program itu kita gelontorkan untuk perempuan yang mudah-mudahan bisa mengatasi ini ekonomi pasca COVID-19 itu ya. Ya, selanjutnya boleh tahu Ibu bagaimana kiat Ibu dalam menghadapi kampanye hitam? Kampanye hitam, ya kampanye hitam itu memang berpotensi ada dari serangan-serangan dari lawan, tapi tidak apa-apa, kita tetap tidak terpengaruh. Ya. Kita harus menunjukkan bahwa umat adalah pasangan yang mengedepankan politik santun, ya. Kemudian kita kontrol perilaku dan ucapan kita. Yang mau berkampanye hitam silakan saja, kita memiliki fokus, yang kita berfokus kepada program-program kita. Jadi lebih baik adu gagasan saja, adu gagasan program. Ya. Yang mau kampanye hitam ya kita berusaha keras untuk bisa mengkanter karena memang itu tidak betul dan itu sangat-sangat menyesatkan masyarakat, tidak mengedukasi masyarakat ya. Nah, tidak terlalu terpengaruh oleh kampanye hitam itu. Ya. Kampanye hitam itu hanya menunjukkan kelemahan seorang aja ya karena memang bisanya seperti itu gitu ya. Oke. Mohon maaf. Oke, makasih. Masih di wawancara eksklusif kita bersama Ibu Dr. Enda Hajah Umi Kulsum. Pastinya kalau dilihat dari usia Ibu menang di pengalaman. Ya, apalagi 10 tahun benar-benar terjun dalam masyarakat untuk mendampingi bupati yang saat ini yaitu Bapak Joko Nugroho. Nah, apa Ibu nggak minder ya ngadepi calon-calon yang lain tuh masih muda, seger seumuran saya, mereka mungkin lebih gesit atau mungkin anak muda sekarang dikatakan lebih pinter daripada orang-orang terdahulu. Gimana Ibu? Masih minder nggak ini? Atau tetap pede? Oh, pede sekali. Gimana? Jadi saya tuh sebenarnya mendampingi Bapak itu tidak hanya 10 tahun saja di dalam mendampingi selama berkarir ya. Karena sebelum di sini juga saya sudah terbiasa berbaur dengan masyarakat. Kemudian saya juga sudah terbiasa mengikuti organisasi-organisasi, apalagi dulu sebagai istri tentara itu luar biasa gemblengannya. Ya. Kemudian itu betul-betul menjadi pengalaman yang tidak bisa saya abaikan. Menjadi istri tentara mulai tugas di tempat-tempat yang sulit. Maka kalau dikatakan bahwa Blora ini sulit, sebenarnya tidak. Sebenarnya kalau kita real ya tidak. Kalau coba, maka kita memang ke depan harus bersyukur. Coba kalau kita lihat di daerah-daerah jauh sana, di mana saya pernah bertugas di daerah konflik, mengikuti Bapak bertugas di daerah konflik, sangat-sangat kasihan, menderita sekali. Baik itu, pokoknya di segala bidang, baik itu mau dalam kehidupan sehari-hari maupun apa saja, sangat-sangat sulitnya. Sebab itu ketika ditempatkan di Blora, nah itu fine-fine aja, tidak ada yang sulit bagi saya. Kemudian pengalaman itu hampir 32 tahun saya mendampingi Bapak berkarir, selalu memimpin orang, delala mulai dari awal menikah sampai sekarang memimpin takdirnya orang. Kok memimpin orang terus ya. Orang. Berarti dilahirkan untuk jadi seorang pemimpin. Iya. Ya mudah-mudahan, amin. Nah, terus kemudian saya teruskan, maka ketika saya mendampingi Bapak 10 tahun di Blora, saya rasanya sangat mengenal kultur masyarakat Kabupaten Blora, mengenal sekali bagaimana adat istiadatnya dan bagaimana mereka hidup dalam kesehariannya, rasanya sangat saya pahami itu. Jadi Kabupaten Blora ini terdiri dari 295 desa, hampir semua desa sudah saya datangi. Belum ada yang karena ketika tidak ada yang kelewatan ya Bu. Iya, ketika saya menjadi ketua tim gerak PKK, setiap tahun saya programkan saya harus datang ke berapa desa. Berapa titik desa. Iya, nah sehingga itu yang menjadi modal saya, baik
itu modal sosial dan yang lain-lainnya tentunya. Nah, jadi tidak ada alasan saya minder untuk dengan calon-calon yang lain. Insya Allah tetap semangat. Dan pede, percaya diri. Justru dengan kematangan usia Ibu dan juga pengalaman terjun langsung ke 295 ini menjadi modal kuat yang mungkin sulit ditandingi ya Bu. Jadi sebenarnya demokrasi itu juga membutuhkan kedewasaan yang sangat tinggi. Jadi kedewasaan bisa kita lihat bagaimana cara menyelesaikan masalah, cara menghadapi masalah, termasuk cara menghadapi kampanye hitam tadi. Demikian tadi pemirsa ya, bisa kita lihat bahwa Ibu satu ini benar-benar kuat, sudah punya pengalaman, sangat memahami karakteristik masyarakat Blora dan sepak terjangnya selama ini tidak diragukan. Dan pastinya kita lihat dari visinya adalah terwujudnya masyarakat Blora yang mandiri, maju, sejahtera dan bermartabat. Ini benar-benar ingin kita rasakan semuanya. Beliau hadir untuk memenangkan Pilkada 2020 dengan segala solusi yang akan diberikan untuk masyarakat Blora dengan permasalahan yang ada selama ini. Dan pastinya untuk yang terakhir kali kita semuanya ingin mendengar langsung apa yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat Blora, kepada tim relawan Ibu untuk memenangkan Pilkada 2020. Jadi saya sampaikan kepada seluruh tim dan relawan, ayo kita rebut hati masyarakat dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, kemudian yakinkan calon saudara bahwa memang pasangan Umi Kulsum dan Agus Subianto layak untuk dipilih. Nah, jadi harus itu. Jadi hindari masalah sara, masalah hoax. Kemudian hindari juga kampanye hitam. Jadi jangan sampai kalau orang lain melakukan, tapi kita jangan melakukan itu. Insya Allah ya, dengan penuh keyakinan, dengan keyakinan Anda kepada calon Anda, insya Allah kita akan memenangi Pilkada di 9 Desember 2020 nanti. Kemudian juga kepada masyarakat, saya berterima kasih apabila panjenengan bisa bekerjasama dengan baik dengan seluruh tim dan relawan kami di lapangan. Ya. Kemudian juga saya berharap juga kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga kondusivitas wilayah. Jadi jangan sampai gara-gara pilkada kita terpecah belah, kemudian yang tadinya berkawan menjadi lawan, yang tadinya saudara menjadi tidak saudara, yaitu sangat mahal sekali harganya dan tidak sebanding. Ya, antara pilkada dengan rasa itu semua kalau kita bandingkan ya tidak sebanding. Oleh sebab itu ayo kita jaga bersama kondusivitas ini dan kemudian kita sukseskan Pesta Demokrasi Kabupaten Blora tahun 2020 9 Desember 2020 nanti. Siapapun yang terpilih, insya Allah itu yang akan menjadi pimpinan kita yang harus kita hargai dan kita hormati. Demikian, Putri. Ya. Baiklah pemirsa di channel Inspirasi untuk Bangsa, wawancara eksklusif kita bersama calon Bupati Pilkada 2020, Ibu Dr. Anda Hajah Umi Kulsum akan kita lanjutkan kembali sambil berkeliling-keliling untuk melihat aktivitas keseharian dari Ibu Umi Kulsum nomor urut 3. Ya. Terima kasih. Mari kita melihat anak-anak yang sedang berlatih di belakang dan ibu-ibu juga. Bersatu kekendengan
Pemirsa di channel Inspirasi untuk Bangsa, demikian tadi wawancara eksklusif saya, Jeng Tri, bersama dengan calon Bupati Blora di Pilkada 2020, nomor urut 3, Ibu Hajah Umi Kusum Joko Nugroho. Semoga beliau bisa sukses di Pilkada 2020 dan mampu mengemban amanat rakyat saat beliau terpilih. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, masyarakat Blora, mari kita sukseskan Pilkada serentak 2020 dengan aman dan damai. Sampai bertemu lagi di Bilik Suara, suarakan suara Anda. Karena suara Anda menentukan masa depan Blora 5 tahun ke depan. Pesan saya, no hoax, no sara, no kampanye hitam, karena kedamaian begitu berarti. Saya Jeng Tri, undur diri dulu dan ketemu kembali di channel Inspirasi untuk Bangsa di momen-momen berikutnya. Salam merdeka, salam damai untuk bangsa Indonesia. Bye. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.